Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya sama Ibu di minggu ini. Alhamdulillah bertemu lagi sama Ibu di sini meskipun melewati daring melalui channel MTS Assalam. Ya, kita masih dalam mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi sebelumnya yang sudah dibahas sama kita adalah getaran, gelombang. Dan sekarang kita akan membahas mengenai bunyi. Pasti kalian tahu kan apa itu bunyi? Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanannya. Maskernya selalu digunakan apabila keluar rumah, hand sanitizer-nya selalu berada di dalam tas kalian atau di dalam saku kalian. Apabila masuk ke dalam rumah, cuci tangan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah melakukan doa bersama. Nah, kita sekarang lanjut ke materi ya. Jadi kalian sering kan dengar apa itu bunyi? Terus bagaimana sih bunyi itu bisa sampai ke telinga kalian? Apakah ada getaran dan gelombangnya? Nah, silakan simak pembelajaran hari ini. Jadi, intinya pengertian bunyi itu adalah gelombang mekanis yang dapat merambat melalui berbagai medium, baik itu padat, cair, dan gas. Adapun syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya benda yang bergetar. Jadi adanya sumber bunyi itu dari mana? Yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Jadi maksudnya itu ada medium yang merambat bunyi. Yang ketiga itu ada indera pendengar. Jadi maksudnya itu ada penerima atau sebagai pendengar yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Ini adalah rumus cepat rambat bunyi atau V, di mana cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh S oleh bunyi tiap satuan waktu T kecil. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Berikut ini hubungan antara cepat rambat bunyi V dengan frekuensi F dan periode T besar adalah sebagai berikut. V sama dengan lambda per T besar atau lambda per periode, atau V sama dengan lambda dikali F atau lambda dikali frekuensi. Berikut adalah jenis bunyi berdasarkan batas pendengaran manusia. Yang pertama ada audiosonik yang dapat didengar oleh manusia normal, frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang kedua, ada infrasonik atau frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kemudian yang ketiga ada ultrasonik atau frekuensinya itu lebih dari 20.000 Hz. Dan juga di situ ada contoh hewan-hewan yang bisa mendengar infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang resonansi. Jadi intinya resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada jenis bunyi pantul. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Yang kedua ada gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar dianggap bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suara yang terdengar lebih nyaring.
Ini adalah ilustrasinya. Contoh gaung ya. Bunyi asli. Saya lapar. Nah, bunyi pantulannya itu di detik ketiga. Saya lapar. Nah, terus perbedaannya dengan gema. Bunyi aslinya, saya lapar. Nah, bunyi pantulannya itu di gema itu ada di detik kelima. Saya lapar. Nah, begitu. Alhamdulillah, materi mengenai bunyi telah selesai. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi hari ini. Apabila kalian bisa menjawab materi hari ini, berarti kalian sudah paham mengenai bunyi. Ini adalah soal pertanyaannya. Bagaimana? Pasti tadi yang tidak men-skip video yang telah Ibu sampaikan, kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau yang nge-skip, pasti kalian bingung ngejawab pertanyaan yang Ibu berikan. Coba ayo, siapa yang seperti itu? Baik, kalau kalian belum paham tentang pertanyaan yang Ibu berikan, atau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, silakan kalian putar ulang videonya ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.